Ya, shalom saudara. Ya, puji nama Tuhan. Kita sudah masuk minggu ketiga di bulan Januari. Ya, berapa banyak yang punya resolusi di tahun ini bisa lambaikan tangan? Yang ada resolusi bisa lambaikan tangan. Menurut survei, saudara, minggu ketiga Januari itu adalah awal di mana resolusi semua dipatahkan. Ya, ya. Nah, mudah-mudahan saudara semua bisa tetap lulus untuk tetap menjalani resolusi di tahun ini. Saudara, siang hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Live Jesus High. Ya, sesuai dengan tema kita minggu lalu, Roni sudah menyampaikan tentang perkataan, ya, di mana saya percaya bahwa itu adalah salah satu cara untuk kita meninggikan nama Tuhan. Nah, mari kita lihat saudara di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah bahwa semua orang yang dipanggil dalam namaku, di mana aku telah menciptakan dia untuk kemuliaanku. Kalau kita berbicara tentang Live Jesus High, saudara, kita harus tahu dulu apa tujuannya. Ya. Apa tujuannya, kenapa kita harus meninggikan nama Yesus. Dan saudara, di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menciptakan saudara dan saya itu untuk kemuliaannya. Memang saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk kemuliaannya. Makanya hal yang terpenting menurut saya tentang Live Jesus High adalah kita harus tahu apa tujuan kita diciptakan. Memang tujuan kita diciptakan adalah untuk memuliakan namanya, untuk kemuliaan namanya, untuk meninggikan dia. Dan coba kita lihat satu ayat lagi di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, saudara. Nah, kita harus tahu persis bahwa waktu kita, saudara dan saya diciptakan dengan sebuah tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di mana bahwa apa yang kita miliki, semua hal yang kita miliki, firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Makanya salah satu penghalang terbesar, saudara, untuk kita bisa meninggikan nama Tuhan, bisa memuliakan nama Tuhan adalah sebuah fokus yang salah. Fokus kita, tadi seperti firman Tuhan katakan bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk kemuliaannya. Kalau kita gagal memiliki fokus yang benar, sehingga akhirnya fokus kita kepada diri kita sendiri. Tadi di ibadah pagi saya sudah sampaikan, bahwa ada berapa banyak waktu saya renungkan, ada berapa banyak resolusi-resolusi yang kita buat, saudara, itu ternyata tujuannya untuk kita sendiri. Saya ingin kurus, ya, itu resolusi terbanyak di seluruh dunia, saya ingin kurus. Jadi berbahagialah orang kurus bahwa saudara adalah tujuan daripada sebanyak resolusi yang ada. Ya. Saya ingin punya uang lebih banyak. Saya ingin ini, saya ingin itu, ya kayak Doraemon, saudara. Ya. Tetapi kita coba renungkan, saudara, apakah resolusi kita itu punya tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan? Itu pertanyaan yang penting yang harus kita renungkan, saudara. Sehingga kalau kita mulai fokus kepada diri kita, nggak heran bahwa kita akan mengabaikan tentang bagaimana kita memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita meninggikan nama Tuhan. Kata memuliakan Tuhan itu berarti begini, saudara. Bahwa kita mengagumkan, ya, dan memuja Tuhan yang kita sembah atas perbuatannya yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita memuliakan Tuhan itu karena kita mengagungkan, kita memuja dia atas perbuatannya yang dahsyat dan luar biasa. Karena dia Tuhan yang layak ditinggikan, karena dia Tuhan yang layak dimuliakan. Makanya tahun ini saudara, visi kita Live Jesus High,
itu berawal dari sebuah tujuan. Tadi Ko Budi pagi juga sempat sampaikan di pesan terakhir sebelum ibadah tutup, bahwa ini akan berkelanjutan, bahwa visi kita tahun lalu untuk Heart for the Lost, itu sebetulnya itu adalah kelanjutan, kemudian dilanjutkan oleh visi kita tahun ini, Lift Jesus High. Karena kita percaya di Yohanes 12 ayat 32 itu bahwa jika Yesus ditinggikan, dia akan menarik semua orang. Tujuannya Yesus ditinggikan membawa semua orang. Nah, oleh sebab itu siang hari ini saya akan share kepada saudara, ada beberapa hal di mana kita bisa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita? Coba kita lihat di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-29. 1 Tawarik 16 ayat 29, demikian firman Tuhan, berilah kepada Tuhan, apa saudara? Kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Hal yang pertama firman Tuhan berkata bahwa berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Karena kemuliaan itu memang dari Tuhan dan untuk Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama firman Tuhan bilang bawalah persembahan. Oh tadi itu Yosa itu keren banget saudara sharingnya. Saudara. Bisa suatu saat bisa khotbah di tempat ini. Amin ya. Ya. Itu dia duduknya udah benar itu duduknya. Ya. Keren banget saudara. Saya dapat message-nya begitu luar biasa. Bawalah persembahan. Tadi bahwa persembahan itu diberikan dari orang yang gak mampu kepada yang mampu. Oh itu nancep banget, rema saudara buat saya ya. Jadi saudara yang gak mampu, ya berilah persembahan kepada saya yang mampu gitu. Ya, bawalah persembahan. Saudara ternyata membawa persembahan itu adalah kita bisa memuliakan Tuhan. Apa persembahan yang harus kita bawa sekarang? Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Persembahan apa yang harus kita bawa untuk kita bisa memuliakan namanya? Di ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Roma 12 ayat 1 juga bilang begitu. Karena itu saudaraku yang terkasih, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Hal yang pertama kalau saudara tanya bagaimana memuliakan Tuhan adalah mempersembahkan tubuh kita. Hari-hari ini saudara, bahwa kita melihat ada begitu banyak kejadian demi kejadian, tantangan anak-anak kita juga semakin besar ya, dengan sosial media yang nggak terbendung oleh apapun. Memang cukup sulit untuk kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan berfirman, kenapa harus mempersembahkan tubuh? Bahwa tubuh kita harus diserahkan kepada Tuhan, itu untuk tanda bahwa kita memuliakan Tuhan. Roma pasal yang pertama ayat 21. Kita bisa lihat sebentar. Roma pasal yang pertama ayat 21. Dikatakan ini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kalau saudara baca terus ayat di bawahnya, saudara akan melihat bahwa ada begitu banyak perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan. Dan masalahnya adalah bukan dilakukan oleh orang di luar sana yang gak kenal Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang begini, sebab sekalipun mereka kenal Allahnya, mereka tidak memuliakan Allah. Kenapa mereka tidak memuliakan Allah? Karena mereka tidak mempersembahkan tubuh mereka. Mereka nggak mengucap syukur kepada Tuhan. Pikirannya menjadi sia-sia, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kalau kita kembali di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29, firman Tuhan berilah kepadanya kemuliaan namanya, bawalah persembahan masuk ya. Terus kemudian memuji menyembah Dia dengan berhiaskan kekudusan. Hari-hari ini saudara, saya melihat bahwa kita perlu benar-benar waspada, perlu benar-benar berhati supaya kita nggak jatuh di dalam berbagai pencobaan, ujian dan dosa, saudara. Ya, karena
Firman Tuhan berkata di 2 Timotius 3 bahwa hari-hari terakhir akan timbul masa yang sukar. Ya, orang akan mencintai diri sendiri, orang akan menjadi hamba uang, maka kita harus hati-hati. Yang kedua, saudara, tadi yang pertama adalah persembahan apa? Yang pertama adalah persembahan yang hidup. Yang kedua adalah persembahan apa, saudara? Adalah pujian dan penyembahan yang kita bisa persembahkan. Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang kedua. Saya harus beli apa ini? Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Ya. Muliakan dia dengan puji-pujian. Cara kedua kita bisa memuliakan dia, meninggikan dia, bukan hanya dengan mempersembahkan tubuh kita, tapi mempersembahkan pujian ya dan penyembahan kepada Tuhan. Tapi dengan sebuah hal yang penting yang harus kita soroti, saudara. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 15, coba kita lihat Ibrani pasal 13 ayat 15. Firman Tuhan berkata, sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Waktu saya baca ayat ini, saudara, ternyata tapi begini, bukan hanya sekedar ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bukan hanya sekedar pujian penyembahan yang biasanya kita lakukan. Sebab ada sebuah warning, ada sebuah peringatan kepada kita di dalam Matius 15 ayat 8. Tuhan ngomong begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh. Jadi bukan hanya sekedar kita nyanyi, bukan kita hanya sekedar nyembah, tetapi pertanyaannya adalah apakah hati kita tetap dekat dengan Tuhan. Waktu kita nyanyi, kita nyembah tadi pagi, saya share di ibadah pagi, bahwa saya sangat diberkati waktu minggu lalu saya pelayanan di Bandung. Itu hadirat Tuhan itu begitu kuat. Sehingga waktu saya dari awal ibadah, itu saya nggak berhenti nangis. Padahal itu lagu praise, ya, lagu praise. Kalau tadi di awal di pagi saya salah lagu praise-nya, sekarang pasti benar, ya. Ya. Lagunya itu gini, oh betapa dalamnya, betapa indahnya kasih setiamu. Ya. Lagu pujian itu dinyanyikan saya nangis. Hadirat Tuhan itu begitu kuatnya. Dan saya tanya apa sih rahasianya? Karena saya itu udah khotbah yang kedua, saudara. Khotbah yang pertama saya nggak rasakan itu. Ternyata ada orang ini bilang, saudara gembala bilang bahwa kami mempersiapkan dengan sungguh-sungguh waktu memuji dan menyembah Tuhan. Itu mereka ada, biasanya sebelum ibadah mereka ada namanya mercy seat ya. Tahta kasih karunia, mereka biasanya nyembah Tuhan dulu, muji nyembah Tuhan dulu mereka. Dan itu langsung dipegang oleh gembalanya sendiri. Dan begitu mereka nyembah Tuhan, makanya begitu masuk jemaat datang, ibadah mulai, itu hadirat Tuhan udah begitu kuatnya. Sehingga orang enggak tahan untuk enggak mengalami kasihnya dan hadiratnya yang begitu kuat. Tetapi saya percaya waktu itu saya renungkan, saudara. Itu adalah dimulai pada waktu kita benar-benar menaikkan pujian dan penyembahan yang sungguh-sungguh keluar dari sebuah kerinduan untuk mengagungkan Dia, untuk memuji, untuk menyembah Dia karena lahir dari cintanya kita kepada Tuhan. Jadi untuk memuliakan nama Tuhan itu yang kedua. Yang ketiga, saudara. Ya, seperti kemarin tadi saya bilang ada 12 tapi saya sebut 7 aja ya. Begitu 12 pasti akan syok semua ya. Kalau 12 bisa sampai minggu depan ini. Ya. Yang berikutnya, saudara, bagaimana caranya kita bisa memuliakan nama Tuhan? Ini yang tadi Yosa sempat sampaikan. Kita lihat Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Amsal ketiga ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya, kadang kita ini secara jujur di SMCC agak ngeri, saudara, untuk menyampaikan ini. Ya, harus berhati-hati. Kenapa ya? Takut salah tafsir. Tapi kemudian saya dapat sebuah pengertian begini. Kalau kita memiliki pengertian, memiliki pemahaman bahwa segala sesuatu yang kita miliki, yang
itu adalah semuanya karena pemberian Tuhan. Amin. Itu semua Tuhan yang kasih. Ya. Sehingga saudara pada waktu firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Itu bukan harta kita sendiri, itu adalah harta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Makanya tadi wow, itu Yosa itu mengubah pencerahan saya nih. Ya saya puji-puji terus, siapa tahu pulang ditraktir ya. Ya. Benar saudara, waktu kita mempersembahkan sesuatu itu dengan sebuah kesadaran bahwa semuanya itu dari Tuhan. Dan semuanya itu milik Tuhan. Sehingga nggak akan ada keraguan-raguan. Nggak perlu tengking-tengking roh pelit. Ya roh pelit keluar gitu dalam nama Yesus, nggak perlu saudara. Dengan sebuah kesadaran bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan perintahkan, kalau Tuhan perintahkan kasih, saya kasih. Ada sebuah peristiwa di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 13, tadi pagi saya nggak sempat sampaikan saudara. Ini hal yang luar biasa tentang memberi. 2 Korintus 9 ayat 13, coba kita lihat sebentar. 2 Korintus 9 ayat 13 itu tentang bagaimana orang-orang itu memberi, ya. Bagaimana orang-orang itu memberi, dan orang yang diberi itu memuliakan Tuhan, ya lihat ya. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu apa? Pelayanan apa? Pelayanan memberi. Mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu. Memuliakan Allah karena ketaatan kamu. Karena kita taat memberi didasari dari karena itu semua punya Tuhan. Kalau Tuhan suruh kasih ya kasih. Ya. Apa yang terjadi? Orang yang dikasih itu memuliakan Tuhan karena ketaatan. Jadi ketaatan kita itu memuliakan Tuhan. Berikutnya, saudara. Udah keberapa? 4, berarti nyatet. Ya. Yang keempat, Matius 5 ayat 16. Matius pasal yang kelima ayat 16. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan? Firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik. Ya. Biarlah orang di tahun ini itu mengecap kebaikan Tuhan lewat hidup kita. Amin saudara. Bahwa mereka memuliakan Tuhan lewat perbuatan baik yang kita berikan kepada sesama kita. Ya, kita hari-hari ini juga Yayasan Misi sedang bergerak, terus saya lihat juga Isra, Pak Brili itu barusan habis ngasih sumbangan buat gempa Cianjur ya. Itu biar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Perbuatan baikmu memuliakan Bapa di surga. Berikutnya, kelima adalah kita buka di Amsal 14 ayat yang ke-31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Menaruh belas kasihan kepada orang miskin, itu memuliakan Tuhan. Makanya saya bersyukur ya saudara bahwa di Natal kemarin tuh panitia punya ide yang luar biasa, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan baik ya. Melakukan perbuatan yang baik, menolong orang yang sudah melakukan, bisa angkat tangan. Atau botolnya hilang. Nggak sempet baca ya. Nah, saudara waktu saya dapat botol itu saya rada sombong dikit saudara ya. Karena itu saya biasa lakukan. Ya, tulisan di botol itu adalah begini. Cobalah beli barang dagangan dari pedagang kaki lima. Oh sering saya suka jajan kok ya. Jadi itu bukan sesuatu yang sulit buat saya saudara. Ya. Saudara bisa lihatlah perawakan saya kayak gimana. Jadi itu nggak sulit. Saudara. Nah, tetapi saudara bahwa firman Tuhan berkata perbuatanmu yang baik memuliakan Bapamu yang di surga. Menaruh belas kasihan orang kepada orang miskin memuliakan Tuhan. Itu begitu luar biasa. Yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara. Bagaimana cara kita bisa memuliakan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku.
Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Yang terakhir adalah ucapan syukur kita, itu memuliakan nama Tuhan. Apalagi pada saat di waktu-waktu kita sulit mengucap syukur. Kenapa kita susah mengucap syukur? Sekali lagi karena salah fokus. Kita itu nggak bisa mengucap syukur karena fokus kita adalah diri kita. Keadaan kita kelihatan nggak baik, maka kita susah mengucap syukur. Padahal fokus ucapan syukur adalah karena Tuhan kita itu baik. Amin. Kalau kita fokusnya bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kita akan bisa ucapan syukur dalam keadaan sulit sekalipun. Saya menyadari itu, saudara. Kapan nggak bisa mengucap syukur? Ya saat kita fokusnya sama keadaan kita. Masa keadaan lagi terpuruk kayak gini bisa mengucap syukur? Tapi kalau kita sadar bahwa Tuhan yang kita sembah itu baik, maka kita bisa mengucap syukur di dalam segala keadaan kita. Maka sepanjang tahun ini, biarlah kita benar-benar menghidupi visi Live Jesus High ini. Bagaimana hidup kita memuliakan nama Tuhan dan menarik banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Pada saat kita meninggikan nama Tuhan, lewat apapun yang kita lakukan, dan kita menarik banyak orang untuk datang kepada Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara, saya minta pemain musik kembali.